Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan bahas tentang electronic parking brake pada mobil Mitsubishi. Jadi ada Pajero sama Eclipse Cross yang pakai electronic parking brake ini. Nah ini sekarang kita posisi dalam mesin hidup ya, transmisi di P. Nah ini kalau kita mau matikan, caranya dipencet. Tuh. Ini dia bisa lepas guys, tanpa kita harus injak rem. Ini saya nggak injak rem. Begitu juga untuk naikkan, tinggal dinaikkan. Tuh. Ini hidup. Nih ya, ada tandanya di sini sampai hidup. Tapi itu di posisi P, teman-teman. Kalau misal kita pindahkan ke N, ini N ya. Ini nggak bisa kita langsung turunin. Tuh, bunyi dia. Iya, nggak bisa guys. Tuh, ada keterangan. Harus injak rem. Jadi ini safety ya. Nggak bisa dia di release. Dia tetap ngunci dia parking brake-nya. Kalau kita tekan rem, baru dia bisa. Tuh, baru dia bisa off. Karena kalau N gak ada yang nahan, sedangkan pas di P tadi dia ketahan sama P, jadi nggak bakal jalan mobilnya. Nah, dalam posisi N ini kita bisa langsung tarik. Tuh, kalau narik bisa langsung, tapi kalau rilis nggak bisa. Ada keterangannya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan. Misalnya kita dari D ya, kita jalan, bisa nggak kalau ini di unrelease? Bisa, tapi tetap harus nginjak rem. Nah kalau nggak ya mobilnya jalan. Untuk naikkan juga tetap harus nginjak rem ya, baru dia bisa naik. Nah bagaimana posisi yang benar saat kita mau parkir? Jadi pada saat kita mau parkir, kita injak rem dulu teman-teman, lalu kita pindahkan ke N. Ini kan D tadi ya, kan off nih ya, misalnya off parking brake. Kita D, kita N kan dulu, baru kita tarik parking brake. Setelah ada ini, baru kita pindahkan ke P. Nah itu cara yang benar. Jadi nanti tumpuannya di rem, bukan di transmisi. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang parking brake ini bisa rilis otomatis. Syaratnya kita masuk ke D, nih ya. Tapi harus sabuk pengamannya on. Kalau sabuk pengamannya nggak dipasang, ini kita injak gas. Tuh, nggak bisa. Ada tulisan. Coba injak gas lagi ya. Tuh, release parking brake. Nggak bisa dia guys kalau kita injak gas. Jadi nggak mungkin, apa ya istilahnya, nggak mungkin dia tuh jalan sambil parking brake-nya tuh on. Tuh, karena ada warning. Harus pasang sabuk pengaman dulu. Nah, setelah sabuk pengaman masuk, ini on, ini D. Kalau kita injak gas dia langsung jalan. Ini ya lihat ya, di pojok kanan bawah itu ada logo parking brake. Kalau kita injak gas, nah dia langsung otomatis rilis. Seperti itu teman-teman. Saya mundur lagi dulu ya. Nah, jadi dia safety-nya bagus. Jadi dia nggak mungkin teman-teman jalan sambil parking brake-nya itu neken cakram tuh nggak mungkin karena ada warningnya. Nah terus pertanyaannya gimana kalau seandainya rem kita tiba-tiba blong gitu ya teman-teman ya. Rem kita tiba-tiba blong, kalau manual kan kita bisa tinggal tarik. Bagaimana kalau misalnya di elektronik? Itu caranya kalau misalnya tiba-tiba blong, kita masukkan ke manual dulu. Kita engine brake dulu sampai di gigi 1. Nah itu kan nanti kecepatannya menurun ya, engine brake dia. Baru kita tahan parking brake-nya lama-lama. Nah lama-lama kalau lagi jalan, dia akan seperti kita narik manual pada saat berjalan. Nah itu teman-teman kalau seandainya remnya blong ya. Nah terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau seandainya pas lagi jalan tiba-tiba ini kesenggol anak kita? Itu nggak akan masalah teman-teman. Ketika dia dalam posisi D dan kita lagi berjalan gitu dalam kecepatan berapa, dia akan menganulir, mengabaikan respon jika parking brake ini ketarik. Jadi aman, tidak akan ngerem tiba-tiba teman-teman. Jadi aman ya. Walaupun sedang jalan, anak kita iseng narik ini, itu nggak masalah. Dia komputernya akan menganggap itu nggak sengaja, jadi nggak akan ngerem tiba-tiba teman-teman, seperti itu. Nah terus sekarang ada pertanyaan lagi, gimana kalau seandainya kita parkir di tanjakan? Kalau seandainya manual kan kita bisa tarik pol mentok ya. Kalau elektrik ini gimana? Caranya gampang, tarik sekali sampai aktif, terus kita tarik lagi teman-teman. Nah
Ketika ditarik 2 kali, itu rem parkirnya tuh gigit lagi, lebih kenceng. Di sini disebutin teman-teman. Nih ya. Kalau parkir di jalan menanjak, tarik rem parkir elektrik 2 kali sekali lagi setelah pengoperasian pertama selesai. Anda akan mendapatkan efek maksimum dari rem parkir. Jadi rem parkirnya itu 2 kali kerja teman-teman. Saya ulang lagi ya. Ya, sekali. Ini saya tekan ya, tekan sekali. Nyala kan logonya. Ini saya tekan sekali lagi teman-teman. Saya tarik sekali lagi. Nah, ini 2 kali. 2 kali kan? Itu tandanya rem cakramnya, rem parkirnya itu narik 2 kali lebih kenceng. Nah, itu caranya ya. Mungkin banyak yang belum tahu nih, bisa ditarik 2 kali untuk mendapatkan efek rem parkir yang lebih kuat apabila kita ditanjakan. Seperti itu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Tutorial atau cara menggunakan rem parkir elektrik pada mobil Mitsubishi. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Nah, terus muncul pertanyaan lagi teman-teman. Gimana kalau seandainya aki kita soak, terus mobil mau diderek? Ini kan nggak bisa di off, karena akinya kan mati. Sedangkan ini elektronik ya, namanya elektronik kan pasti perlu pakai aki gitu ya. Aki soak nih, ini nggak bisa di off, masih gigit remnya. Caranya gimana? Ya kalian harus jumper aki dulu teman-teman. Nggak ada caranya. Harus jumper aki dulu sampai hidup mesinnya, sampai bisa hidup elektrikalnya. Nah barulah bisa di off kan electronic parking brake-nya. Atau yang kedua ini yang susah. Itu ada sistem mekanik di bawah sini, saya nggak tahu yang mana. Pokoknya ada sistem mekanik di bawah ini, harus bongkar-bongkar lagi pakai obeng biar untuk ngerilis electronic parking brake-nya secara manual, secara mekanik. Nah itu tapi ya harus dinaikin dulu, didongkrak dulu mobilnya, agak susah. Jadi lebih enakan di jumper aja, di jumper pakai aki baru bisa diturunin electronic parking brake-nya. Jadi ya gitulah, ada plus minusnya semua teman-teman. Oke, semoga informasinya bisa membantu. Terima kasih sudah menonton Papio Channel.